بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pendengar radio Al-Fitrah yang dirahmati Allah. Mari kita melanjutkan materi kita seputar Tazkiyatun Nafs yang kita ambil dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, salah seorang ulama yang berasal dari negeri Mesir. Dan kita sudah memasuki bab pada pertemuan yang lalu, itu bab madakhil syaitan ilal qalb. Bab tentang jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam jiwa atau ke dalam hati manusia. Dan sebelum kita melanjutkan kajian ini, tentunya saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang semakin bertambah ilmu kita, maka semakin baiklah akhlak kita. Dan semakin rajin kita mengikuti kajian, maka semakin baiklah perilaku kita, akhlak kita, baik kepada Allah Taala maupun kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Dan jangan sampai sebaliknya, semakin tinggi ilmu yang kita dapat atau semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin rajin kita mengikuti kajian, jangan semakin kita menjadi orang yang merasa paling suci atau sok suci. Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merekomendasi diri kalian pribadi, diri kalian sendiri. Jangan merasa sok suci. Jangan merasa dialah yang paling benar, semua orang tidak ada yang benar, salah. Selama kita sesama kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak boleh merasa diri kita paling benar, kecuali antara kita dan orang kafir. Kita pantas meyakini bahwa kita yang benar. Selain Islam adalah agama sesat. Karena kaum muslimin bersama kita merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, maka tidak sepantasnya kita merasa bahwa pengajian kita atau guru kita atau organisasi kita lah yang paling benar, sementara yang lain tidak benar. Nah, ini tidak sepantasnya kita miliki dan menjadikan kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin baik akhlaknya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bagaimana kita sebutkan kemarin, semakin tinggi ilmunya maka semakin sedikit seharusnya pengingkarannya terhadap perlakuan-perlakuan saudara-saudaranya, apalagi itu adalah dalam koridor perbedaan di tengah-tengah ulama, dalam koridor yang masih bersumber kepada Al-Quran dan masih bersumber kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah masuki atau kita sudah ambil pada pertemuan yang lalu beberapa pintu-pintu masuknya syaitan. Di antaranya adalah al-hasad wal hirs, sampaikan kemarin, yaitu dengki dan rakus. Juga kita sudah ambil kemarin al-ajal, terburu-buru tanpa tasabbut, tanpa memastikan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan berita. Maka ini menjadi pintu masuknya syaitan untuk merusak manusia. Apalagi kadang-kadang justru bukan hanya merusak dirinya, tapi merusak komunitas kaum muslimin sendiri. Ini kadang-kadang bisa lebih berbahaya
Karena tanpa adanya tafakkut, ajalah itu dapat berita langsung di-share, langsung dibesar-besarkan. Padahal berita tersebut ya belum tentu sebuah kebenaran. Begitu juga kemarin kita sudah berbicara tentang al-ghadab, ya, marah. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa ya, marah ini adalah potensi yang Allah berikan kepada manusia. Dan secara umum marah itu para ulama kita menyebutkan terbagi kepada dua. Ada marah yang tercela dan ada marah yang terpuji. Sehingga tidak bisa dikatakan orang kalau dia marah langsung kita katakan dia tercela. Tidak. Kita lihat dulu apa yang menyebabkan dia marah. Takut kefakiran, takut fakir. Allah Taala dalam surah Al-Baqarah mengatakan apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ini senantiasa memberikan gambaran kepada kalian kefakiran. Ya, memberikan gambaran kefakiran. Dan kita pernah sampaikan kemarin bahwa memang syaitan ini kerjanya menghiasi yang jelek jadi buruk, jadi baik, dan yang baik jadi buruk. Ya, jadi syaitan ini kerjanya memutar balik fakta. Ya, memutar balik fakta. Jadi kalau ada orang atau media yang kerjanya memutar balik fakta, ini bagian dari kerjanya syaitan atau bagian dari pengikut syaitan. Hati-hati. Jadi kata Allah, asy-syaitanu dalam Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu senantiasa memberikan gambaran kepada kalian kefakiran. Ya. Gambaran kefakiran yang digambarkan syaitan inilah yang menyebabkan orang terhalang dari melakukan kebaikan atau terhalang dari meninggalkan kemaksiatan. Bagaimana terhalang dari melakukan terhalang dari melakukan kebaikan? Seorang yang punya harta, apalagi sudah punya anak, ketika akan berinfak dia akan mengatakan, oh anak kamu butuh ini, butuh itu, istri kamu butuh ini, butuh itu. Bagaimana nanti hari tuanya? Sehingga sebagian orang takut, padahal hartanya banyak. Ya, takut nanti dia jatuh fakir. Padahal ini adalah iming-iming atau angan-angan yang diberikan oleh syaitan. Atau yang kedua, ketakutan kepada kefakiran, kepada kemiskinan itu menyebabkan orang takut meninggalkan kemaksiatan. Ada orang yang tidak tahu bahwa pekerjaannya itu haram, tidak boleh, dilarang oleh Allah Taala. Tapi ketika diingatkan dia akan mengatakan, nanti kalau saya tinggalkan saya mau makan apa? Ya, anak saya mau saya kasih makan apa? Ini perangkap siapa? Perangkap siapa? Yakinlah ketika kemaksiatan itu kita tinggalkan, maka Allah akan menjamin kita. Ya, bahkan kalau kita mengatakan kalau binatang saja Allah sudah jamin rezekinya, bahkan orang kafir Allah sudah jamin rezekinya di dunia ini. Kenapa kita ingin melakukan ketaatan? Justru takut miskin, takut kehilangan rezeki. Subhanallah, ini pemikiran yang sangat fatal sekali, sangat fatal. Berarti sebagian orang, tapi alhamdulillah ini saya dengar perkembangan orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan termasuk riba semakin banyak. Alhamdulillah, bahkan saya dengar bos-bosnya, direktur-direktur banknya, alhamdulillah Allah bukakan ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lain yang masih berkubang di perbuatan haram, di pekerjaan haram. Jangan takut, karena itu adalah angan-angan syaitan. Ada sebagian orang, antaranya adalah orang yang menjual VCD. Menjual VCD. VCD-nya itu isinya musik dan musik-musik yang tak beres, itulah menampilkan pakaian-pakaian wanita yang setengah telanjang gitu. Ditambah dengan film-film yang tak beres, film-film ya yang tidak dibenarkan secara Islam untuk menontonnya. Ketika diingatkan dia, apalagi ini orang Aceh gitu, ya Anda orang Aceh, bagaimana orang Aceh jualan yang seperti ini? Dia mengatakan kalau saya tinggalkan jualan ini, bagaimana pemasukan saya? Bagaimana pemasukan saya? Apa yang bisa saya kerjakan? Ya, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada penjual ini dan kepada seluruh orang ya, kepada kita semua. Bagaimana? Ya, bahwa memang syaitan ini salah satu kerjanya adalah menghiasi manusia atau mengiming-imingi manusia tentang kefakiran,
Bahkan kadang-kadang setingkat ya komunitas besar. Kalau kita lakukan ini nanti nggak datang investor. Kalau kita tutup ini nanti, ya bagaimana pekerja-pekerjanya? Kita pernah dengar dulu bagaimana ketika ada ingin fatwa bahwa rokok itu haram, dilarangnya pabrik rokok. Justru opini yang muncul kalau pabrik rokok ditutup, nanti bagaimana pekerjaan? Itu sama saja judulnya. Nanti kalau zina dilarang, bagaimana nasib pekerjanya? Seakan-akan tidak ada peluang lagi kecuali di situ. Ya, nanti kalau saya tinggalkan ini, saya mau makan apa? Ya, ini adalah gambaran-gambaran dari syaitan. Ya, selanjutnya kata Allah, wa ya'murukum bil fahsya, dan senantiasa memerintahkan kalian untuk melakukan al-fahsya, ya perbuatan keji, waliyahumillah. Ya, kemudian Allah melindungi kita dari perbuatan ini, dan ini merupakan salah satu pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, ya, imma mencegahnya dari melakukan ketaatan, ya, dan yang kedua mencegahnya dari meninggalkan kemaksiatan. Dan begitu juga kata Syekh di sini al-bukhul, ya, sifat pelit, ya. Fa inna dzalika huwa alladhi yamna' min al-infaq was sadaqah wa yad'u ila al-idkhari wal kunzi wal azabil alim. Kata penulis di sini bahwa sifat pelit dan takut fakir inilah yang menyebabkan seseorang takut untuk berinfak, takut untuk bersedekah, ya, dan cenderung yad'u ila idkhar wal kanzi, dan cenderung untuk menumpuk-numpuk harta, ya, menumpuk-numpuk harta. Ya, dia takut nanti bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya terus. Ini yang digambarkan oleh syaitan. Dan yang parahnya kata Syekh, dan ini sifat pelit ini juga ternyata mengajak kepada wal azabul alim, akan menyebabkan ya pemilik sifat tersebut terjerembab ke dalam azab yang pedih. Dan juga mengenai pelit, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari syuh, ya syuh itu adalah bagian dari pelit. Kalau memang kita lihat dalam bahasa Arab ini, memang para ulama kita itu memberikan tingkatan-tingkatan. Ya, kalau tadi ada namanya ghadab, ada namanya ghaib. Ya, ghadab itu tingkatan biasa, kalau ghaizun itu tingkatannya lebih tinggi. Ya, ada namanya syuh, ada namanya bukhul. Ya, syuh ini sebelum pelit. Ini biasanya ya masih dalam angan-angannya, masih dalam hatinya. Ya, mau menginfak janganlah. Ya, masih pelit. Tapi kalau dia sudah terhalang dari infak, itu namanya bakhil. Ya. Jadi kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, ya maka itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga memang kalau Allah mengatakan orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak pelit, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Dan biasanya kita dapati bahwa orang yang dermawan itu adalah orang yang semakin banyak kemudahan yang dia dapatkan. Ya, banyakkan orang seperti ketika dia semakin rajin berinfak, semakin dia buang rasa pelitnya, ternyata dia dapati bahwa hartanya semakin banyak. Allah menjanjikan, anfik, kata Allah, maka Allah akan menginfakkan kepada kalian hartanya. Ya, atau minimal dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ini pintu yang diantara pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia, pelit dan takut kepada kefakiran. Dan juga diantara pintu-pintunya selanjutnya kata penulis di sini, wa min abwabihi al-azimah, ya at-ta'assub lil madzhab, ya fanatik buta terhadap mazhab. Ya, ini juga penyakit atau jalan masuknya syaitan ke dalam manusia, ya, ke dalam hati manusia. Wal ahwa wal iqti 'ala al-usumi wan nadhar ilayhi bi ainil istirah wal ihtiqar. Ya. Jadi ta'assub kepada mazhab ini, ya, fanatik buta kepada mazhab ini yang menyebabkan apa itu? Al-hiqd, ya, dengki, wal fusuq, permusuhan, ya, wal istirah wal ihtiqar, dan merasa menganggap enteng atau meremehkan
orang-orang yang berseberangan dengan mazhabnya, ya. Wadzalika mimma yuhdithul ibad, dan hal inilah yang menyebabkan kehancuran seorang hamba, ya. Fa inna ta'na fil nas wal istimal bi dzikri naqsihim sifatun majhulah fi tabaq min as-sifati yani as-sanaiyah. Sungguhnya kata beliau di sini bahwa yang menuduh manusia, menganggap remeh manusia, dan sibuk dengan menceritakan atau mengingat kekurangan-kekurangan manusia adalah sifat yang ada dalam diri manusia, dan itu merupakan dari sifat-sifat, ya, kepuasan. Ini yang perlu kita hilangkan. Ini juga perlu kita ingat bahwa sebutkan penulis di sini bahwa di antara pintu masuknya syaitan adalah ta'assub lil madzhab, ya, fanatik kepada mazhab tertentu. Tentunya kita dalam beragama, ya, tidaklah menjadikan standar kita mazhab, tapi standar kita adalah bagaimana mengikuti Allah dan Rasulnya. Meskipun dalam belajar kita tidak dilarang untuk belajar dari mazhab, menggali pendapat-pendapat imam mazhab, tapi yang tidak boleh adalah menganggap bahwa mazhabnya lah yang paling benar. Sementara di luar mazhabnya, meskipun mazhab-mazhab yang lain kembali kepada Al-Quran dan Hadis, ya, adalah tidak benar. Ya, ini yang menjadi masalah. Jangan sampai kalau dia adalah bermadzhab Syafi'i tidak menerima selain mazhab Syafi'i, atau bahkan menganggap mazhab selain mazhab Syafi'i adalah salah. Ini bahaya. Atau mazhab Maliki umpamanya, menganggap selain mazhab Maliki adalah mazhab yang salah atau tidak baik. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, karena pada hakikatnya, ya, mazhab-mazhab tersebut adalah pendapat atau bagian dari ijtihad para ulama kita yang tidak tertutup kemungkinan ada salah dan benar di dalamnya. Bahkan kalau kita melihat, ya, para imam mazhab sendiri tidak pernah menganggap pendapatnya lah yang paling benar, dan tidak pernah mematok harus menggunakan mazhabnya sendiri. Bahkan mereka tetap mengatakan kalau pendapat mereka bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan perkataan Rasulullah, maka kembalilah kepada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita tambah sedikit lagi. Wa min abwabihi, dan di antara pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia, su'udzon bil muslimin, berburuk sangka kepada sama kaum muslimin. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna kaum muslimin. Ya. Ketika ada ucapan-ucapan, ya, yang pada kemungkinan saja dia yang salah memahami, tapi langsung dimaknai bahwa ucapan tersebut ucapan yang jelek. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengingatkan kepada kita, apa kata beliau? La tadunanna bi kalimatin kharajat min fami ahlika su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Kata Umar bin Khattab, janganlah kalian menduga satu kalimat yang keluar dari saudaramu dengan dugaan yang jelek, sementara engkau masih bisa menempatkan, mengartikan kalimat yang dia ucapkan tersebut kepada tafsiran, kepada ungkapan yang baik. Ya, maka hendaknya kita menjauhi, ya, suudzon ini, karena salah satu dari pintu masuknya syaitan. Begitu juga ketika kita bertemu dengan seseorang, ya, jika bertemu dengan seseorang, bisa saja dia sedang lelah, atau bisa saja dia sedang punya masalah. Ya, ketika wajahnya agak muram, kita langsung mengatakan dia tidak pas sama saya, dia tidak, ya, punya tidak baik kepada saya. Ya, padahal wajahnya ketika itu sedang lelah, atau dia sedang punya masalah. Ya, dia tidak bermaksud dengan wajahnya tersebut sikap yang jelek kepada kita, tapi terkadang sebagian orang langsung memvonisnya yang tidak baik. Ya, maka ini tidak sepantasnya, ya, bagi seorang muslim. Hendaknya lah dia senantiasa mencari, ya, uzur-uzur kebaikan. Di sini saya menyebutkan wal mu'min yatlubul ma'adir wal munafiq yatlubul uyub. Seorang mukmin itu terhadap saudaranya senantiasa mencari, membuat uzur-uzur. Tadi wajahnya tidak pas, mungkin saja dia sedang capek, mungkin saja dia sedang lelah, ya,
tadi dia ngomongnya begini, mungkin dia tidak sengaja. Dia cari uzur-uzur sehingga menutup celah-celah syaitan untuk menduga yang jelek kepada saudaranya. Selanjutnya kata Syekh di sini, wal munafiq yatlubul uyub. Adapun orang munafik maka senantiasa mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Sedikit saja langsung diartikan dengan negatif. Ini yang sering menyebabkan perpecahan, menyebabkan ketidakakuran di tengah-tengah kaum muslimin. Maka marilah kita menghilangkan, menjauhi suudzon ini. Hendaknya kita tabayyun dengan sikap, dengan perkataannya sebelum memvonisnya. Carilah uzur-uzur, apalagi sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang menginginkan atau mengajak kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Hendaknya kita senantiasa mencari uzur-uzur yang baik, yang dengan hal itu kita tidak terperangkap ke dalam perangkap syaitan. Baik, ini beberapa hal tentang pintu-pintu masuknya syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, menjadikan kita orang-orang yang lebih hati-hati, lebih awas dengan pintu-pintu ini, sehingga kita bisa menutup pintu-pintu ini dan menjaganya dengan baik, agar kita tidak terjerembab atau tidak terperangkap oleh perbuatan-perbuatan syaitan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Masih ada waktu barangkali, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita persilakan.